Selamat kembali ke Bitwise. Industri keuangan tradisional dan kripto sering mendengar tentang The Fed dalam berita keuangan. Siapa sebenarnya The Fed itu? Bagaimana mereka berfungsi? Kami akan belajar lebih mendalam tentang mereka hari ini. Berlangganan, sukai, dan berkongsi untuk sokong kami. Fed telah banyak dibahas dalam dunia kripto baru-baru ini, terutama setelah pencetak uang berhenti dan Fed memulai kebijakan pengetatan moneternya setelah pandemi. Hari ini kita akan membahas Federal Reserve ala The Fed, siapa itu, apa fungsinya, dan bagaimana Fed memengaruhi kripto. Pertama, mari kita ambil pelajaran sejarah singkat. Pada tahun menjelang 1907, kebijakan moneter yang longgar di US membuat uang dan kredit mudah diperolehi, menyebabkan perlaburan spekulatif yang berlebihan. Ya, perlaburan berisiko ini gagal pada Oktober tahun 1907, yang memicu larian bank yang meluas di seluruh US karena publik kehilangan kepercayaan pada industri perbankan. Ini akhirnya menjadi salah satu krisis keuangan terbesar, meskipun singkat yang dikenal hari ini sebagai kepanikan 1907. Tanpa bank sentral, para bankir unggul, terutama JP Morgan campur tangan dan menyelamatkan Bank Wall Street yang masih hidup dan lembaga lain dengan uang dari milik mereka sendiri, secara efektif bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk ekonomi US. Dalam krisis, pihak bankir dan pemerintah US berkumpul pada tahun 1910 untuk membentuk Komisi Moneter Nasional untuk meneliti dan merancang kerangka kerja Federal Reserve. Pada tahun 1913, Federal Reserve dibentuk, awalnya dengan tujuan untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah. Namun, telah berkembang selama beberapa dekade untuk memberikan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap bank dan lembaga keuangan, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. Namun, karena peningkatan likuiditas yang tinggi dalam perekonomian, ditambah dengan gangguan rantai bekalan yang disebabkan oleh pembatasan COVID, inflasi menjadi panas karena harga barang dan perkhidmatan meroket pada tahun 2021. Kenaikan inflasi yang cepat di awal tahun 2022, Fed mulai menaikkan kadar Fed dan telah melakukannya 10 kali sejak tanggal 16 Maret tahun lalu, yang bertepatan dengan saat pasar kripto jatuh ke pasar bearish. Ini masuk akal seperti yang dijelaskan sebelumnya. Suku bunga yang lebih tinggi membuat uang lebih mahal, karena meminjam lebih mahal. Ini biasanya disebut sebagai dua mandat Fed. Stabilitas harga pada dasarnya berarti Fed fokus tingkat inflasi 2% dalam jangka menengah untuk memberikan kepercayaan bagi orang untuk berbelanja dan berlaburi. Di sisi lain, lapangan kerja maksimum berarti mencapai jumlah lapangan kerja tertinggi yang dapat disokong secara berkelanjutan oleh perekonomian. Ini berarti The Fed harus menyeimbangkan dua tujuan ini, memastikan bahwa ada sebanyak mungkin pekerjaan untuk semua orang sambil menjaga inflasi tetap rendah. The Fed mencoba memenuhi mandat gandanya melalui kebijakan moneter, yang secara sederhana adalah seperangkat alat yang digunakan Fed untuk mengelola bekalan uang dalam perekonomian. Fed yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter adalah Komite Pasar Terbuka Federal, alias FOMC yang rapat, dan keputusan kenaikan suku faedah adalah yang mungkin sering Anda dengar selama 1,5 tahun terakhir. Pertama, FOMC meninjau data ekonomi selama pertemuan yang dijadwalkan secara rutin dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan bagaimana keadaan ekonomi, salah satu hal utama yang diputuskan FOMC adalah target baru untuk Federal Funds Rate, yaitu suku bunga bank saling membebankan pinjaman semalaman. Perubahan yang dilakukan dana Fed memiliki kesan kepada ekonomi. Jadi alat ini lebih seperti memutar knob suhu oven daripada menyalakan atau mematikan sakelar. Misalnya, jika inflasi tinggi dan Fed mengira ekonomi mungkin terlalu panas,
Fed dapat mulai menaikkan suku bunga dana federal, umumnya dikenal sebagai kenaikan suku bunga, yang mengarah pada suku bunga yang lebih tinggi pada kadar kredit dan pinjaman. Suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi, yang menyebabkan bisnis dan konsumen membelanjakan lebih sedikit. Belanjaan yang lebih rendah pada akhirnya menyebabkan penurunan harga dan lapangan kerja yang lebih rendah karena bisnis menghasilkan lebih sedikit uang. Sekarang kita tahu secara sederhana bagaimana Fed dapat menggerakkan pasaran. Mari kita lihat bagaimana pasaran kripto menanggapi kebijakan Fed. Pandemi melihat peningkatan jumlah uang beredar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan perkiraan 6 triliun dolar disuntikkan ke dalam perekonomian. Saya yakin Anda ingat bagaimana Bitcoin naik ke level tertinggi baru, bersama dengan pasaran kripto lain. Ketika lebih sedikit uang masuk ke ekonomi, pelabur cenderung lebih berhati-hati dan menuangkan uang ke aset berisiko seperti saham teknologi dan kripto. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah dan pinjaman menjadi lebih murah, hal itu mendorong bisnis dan konsumen untuk meminjam dan membelanjakan lebih banyak. Dengan lebih banyak uang dalam perekonomian dan lebih banyak orang bekerja, lebih banyak uang cenderung mengalir ke aset yang lebih berisiko. Ini benar-benar hanya menggores permukaan topik ini. Menetapkan suku bunga Fed Fund hanyalah salah satu alat kebijakan moneter yang digunakan Fed. Kami harap video ini membantu Anda memahami siapa Fed itu dan apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat memengaruhi pasaran kripto. Jika Anda mendengar tentang kenaikan suku bunga lagi dari FOMC dalam waktu dekat, Anda seharusnya dapat lebih memahami apa artinya. Kami harap Anda menikmati pembelajaran hari ini. Silakan datang lagi.